Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita mulai perkuliahan hari ini, yaitu terkait dengan materi kontrol konkurensi. Jadi kontrol konkurensi ini sangat terkait erat dengan materi minggu lalu, manajemen transaksi. Ya, jadi pada kontrol konkurensi ini kita mempelajari bagaimana cara transaksi yang bisa bekerja secara bersamaan ya dijadwalkan sehingga tidak terjadinya konflik. Oke, jika mudah-mudahan sudah ditonton semua videonya dan jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Iya. Saya mau tanya. Ya, Bu, tentang deadlock, Bu. Kan ada yang cara mencegah. Pertama mencegah dulu. Pertama kan cara mencegah deadlock, dan ada satu lagi cara mengatasi deadlock. Nah, kan cara mencegah deadlock kan dengan cara timestamp. Sedangkan untuk mengatasi deadlock dengan cara memilih salah satu transaksi terlebih dahulu. Nah, kan kalau memilih salah satu transaksi terlebih dahulu kan di sini prioritasnya karena dilihat dari umur apa sih? Lebih tua yang mana? Maksudnya yang lebih duluan mana kan, Bu? Kalau udah memilih transaksi yang terlebih dahulu dilaksanakan, nah itu kan untuk cara mengatasi deadlock. Jadi kan berarti sama lah, Bu, yang cara mencegah dengan cara mengatasi deadlock-nya kan sama-sama gitu, Bu. Oke ya, terkesan sama ya. Nah, jadi deadlock ini adalah kondisi di mana transaksi minimal 2 transaksi itu saling menunggu resource yang digunakan bersamaan. Maksudnya transaksi pertama juga menggunakan resource yang digunakan transaksi kedua menggunakan resource yang digunakan oleh transaksi pertama, ya. Nah, jadi seperti tadi pertanyaan Saiful, kok kesannya mirip ya antara mencegah dengan mengatasi. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Kalau mencegah yang dikatakan mencegah ini kan sebelum kejadian. Ya, jadi kalau yang mencegah berarti sebelum terjadinya deadlock, kira-kira apa cara-cara yang bisa kita lakukan? Nah, kalau mengatasi maknanya sudah terjadi deadlock, ya, kemudian bagaimana cara kita mengatasi deadlock tersebut? Nah, jadi yang pertama mencegah. Jadi di sini ada beberapa cara. Cara yang pertama supaya tidak terjadinya deadlock, maka ya kita gunakan konservatif 2PL. Ya, jadi kalau udah pakai konservatif 2PL jelas tidak akan terjadi deadlock. Kenapa tidak terjadi deadlock? Karena pada konservatif 2PL dia akan memastikan semua resource yang akan digunakan itu bisa di-lock. Maknanya bisa di-lock, tidak ada transaksi lain yang menggunakan resource tersebut. Ya, jadi maknanya kalau nggak ada yang pakai, ya berarti bisa di-lock. Nah, kalau udah di-lock ya yang transaksi yang lainnya udah nggak bisa pakai lagi, ya kan? Nah, ataupun cara yang lainnya, mengurutkan item data menggunakan timestamp. Nah, mungkin tadi pertanyaannya pada terkait dengan timestamp ini. Jadi timestamp ini kenapa juga dikatakan sebagai proses pencegahan, ya? Nah, sebetulnya kontrol konkurensi yang umum digunakan pada di BMS itu tidak hanya satu. Jadi biasanya itu combine ya, jadi digabungkan antara timestamp dengan locking. Jadi secara 2PL dan juga dengan menggunakan timestamp. Nah, kenapa di sini dikatakan bahwa timestamp ini termasuk ke dalam mencegah? Nah, kenapa? Karena dengan adanya timestamp kita bisa tahu mana duluan transaksi yang lebih awal dimulai, mana yang berikutnya lagi.
ya, karena adanya timestamp. Timestamp itu istilahnya waktu. Jadi saat transaksi tersebut dimulai, misalnya jam 09.00, maka timestampnya itu akan diubah, diupdate nilainya. Nah, kemudian ada transaksi yang lain mulainya 10 menit, 10 menit, jauh banget ya. 10 detik lah ya, 10 detik ini berarti 09.10. Ya, jadi pada menit ke-9, pada detik yang ke-10. Nah, jadi timestamp itu berguna untuk salah satunya juga untuk mencegah deadlock. Nah, kenapa? Ya, kenapa? Karena kan setiap transaksi itu dimulai, ya, setiap transaksi dimulai itu akan didata. Ya, timestampnya itu akan disimpan. Jadi, kapan dimulai, waktu mulai transaksi tersebut itu akan disimpan, yang kita sebut dia sebagai timestamp. Nah, jadi apa? Nah, ketika transaksi tadi kan kerjanya itu secara konkuren, jadi bareng bersamaan ya, terkesannya itu sama mulainya, padahal sebetulnya kalau dilihat itu pasti akan ada beda minimal 1 second seperti itu. Jadi kesannya itu jalan barengan, tapi sebetulnya ada perbedaan timestampnya. Nah, transaksi yang lebih tua ini akan diberikan prioritas. Nah, kenapa diberikan prioritas? Anggaplah di sini ada transaksi yang pertama, mulainya tadi pada menit ke-9 detik 00, kemudian ada transaksi kedua pada menit ke-9 detiknya itu 10. Kemudian, nah jadi ini udah mulai, jadi dia udah duluan mulai pada pada menit ini, ya kan, nah T1-nya, kemudian T2-nya itu baru mulai berikutnya, 10 detik lebih lambat. Nah, maknanya apa? Dengan kita mendata timestamp untuk setiap transaksi, jika ada sesuatu yang terjadi, ya, jika ada suatu hal konflik antara T1 dengan T2 ini terjadi konflik, maknanya ya T1 ini akan didahulukan, ya. Jadi transaksi yang lebih awal itu akan diberikan prioritas, akan didahulukan. Apakah T2 ini nanti akan di abort, ya, di abort transaksinya, kemudian jika udah jalan setengah maka dia akan rollback seperti itu, ataupun kedua-duanya ini akan di abort. Ya, jadi pilihannya biasanya seperti itu, ya. Nah, di sini kenapa dikatakan timestampnya ini sebagai mencegah? Ya, karena memang intinya saat transaksi itu terjadi, ya, kita akan mendata timestampnya. Sehingga apa? Ya, kita mencegah. Nah, jadi mana yang lebih dulu, ya, sebelum terjadinya deadlock, ya, sebelum terjadinya deadlock, mana yang lebih dulu itu yang boleh jalan duluan, istilahnya seperti itu. Jadi transaksi yang lebih awal itu yang akan diselesaikan lebih dahulu. Ya, mirip misalnya seperti kalau kita ngantri gitu kan. Nah, misalnya kalau pergi ke Suzuya kan itu ngantri tuh di apa namanya, di counter pembayarannya. Nah, jadi nanti misalnya kita yang di sini pertama masuknya itu jam 11.00. Ada orang lain di sini masuknya adalah jam 11.10 menit misalnya. Kan? Nah, mana yang duluan yang terjadi? Ya, mana yang duluan yang akan dilakukan? Ya, berarti yang duluan masuk kan, istilahnya yang duluan orang yang duluan mengantri itulah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi timestamp ini termasuk dalam pencegahan. Nah, jadi apa bedanya dengan mengatasi? Ya, nah terkadang, ya, bukan terkadang, banyak juga di BMS itu tidak hanya sekedar mencegah. Jadi kalau dia udah pakai konservatif, jelas memang nggak akan ada deadlock kan. Nah, tapi umumnya ada di BMS yang tidak menggunakan konservatif 2PL.
lock yang sering digunakan itu kalau saya tidak salah strict ya, strict 2PL. Jadi strict 2PL yang umumnya itu digunakan oleh DBMS. Nah, kalau strict 2PL kan masih mungkin terjadinya deadlock. Nah, jadi bagaimana caranya? Kalau tadi cara mencegah pakai konservatif, nah tapi kalau ada DBMS yang pakai strict 2PL gimana? Ya kan masih boleh, masih mungkin terjadi deadlock. Nah, cara mengatasinya gimana? Tunggu dan retry. Nah, tunggu dan retry ini maknanya, ya, kan setiap terjadi deadlock, itu kan maknanya antar transaksi tersebut itu akan saling menunggu. Ya, antar transaksi tersebut akan saling menunggu. Nah, kemudian dia akan menunggu sampai batas waktu tertentu. Kalau memang udah sampai limit waktunya, dia akan coba kembali. Ya, dia coba kembali. Ya, mungkin nanti percobaan retry-nya dibolehkan sekitar 3 kali. Kalau belum bisa juga wait lagi, misalkan, karena kan beda-beda, nanti beda DBMS akan beda caranya. Nah, kemudian wait lagi, retry kembali. Nah, proses wait dan retry ini ini apa namanya ya? Saat dia retry, kalau memang dia berhasil melakukan, udah jalan gitu ya transaksinya. Tapi kalau misalnya saat retry pun belum berhasil, ya berarti dia akan wait kembali. Nah, jadi kalau memang waktu dia retry berhasil, berarti deadlock-nya itu sudah teratasi. Ya, udah teratasi. Nah, kemudian cara mengatasi yang lainnya yaitu dengan memilih ada misalnya di sini ada 2 transaksi, itu dipilih mana transaksi yang lebih dulu. Ya, kemudian sesudah dipilih, mungkin nanti kalau yang dipilih itu adalah T1, T2 ini nggak mungkin jalan, berarti T2-nya mungkin akan di-abort dan transaksi itu harus di rollback. Nah, ketiga hal ini memang sangat terkait erat dengan waktu juga ya. Jadi sangat terkait erat dengan waktu. Nah, namun ya maknanya di sini lebih ke lock time out. Nah, lock time out ini maknanya saat kedua transaksi ini sudah deadlock ya, saling menunggu, kan waktunya tuh jalan terus, ya kan, jalan terus waktunya. Nah, anggaplah dibuat lock time out-nya itu selama 1 menit. 1 menit malah kelamaan. Kira-kira aja lah ya, 1 menit. Nah, jadi kalau kedua transaksi ini T1 udah menunggu 1 menit tapi belum berhasil juga, dia udah wait, retry. Jadi udah sampai 1 menit belum berhasil juga, maknanya apa? Abort, dan dia harus rollback. Oke, transaksi 2 juga seperti itu. Jadi ada lock time out. Jadi proses lockingnya ini ya, berapa lama transaksi tersebut dikunci ya, di lock, itu nanti ada time out-nya. Kalau misalnya sama ya, time out-nya itu sama 1 menit, ya berarti T2 juga seperti itu, wait retry. Anggaplah tadi karena T1 udah duluan, jadi waktu udah mencapai lock time out-nya, dia terpaksa rollback. Waktu T2-nya ini yang jalannya sesudah T1, sewaktu dia retry berikutnya, ternyata yang T1 tadi kan udah rollback. Makna rollback kan berarti sudah kembali awal dalam kondisi tidak terkunci. Nah, T2 waktu melihat seperti itu, oh, yang tadi yang ingin digunakan misalnya dia mau pakai X-lock suatu variabel X udah terbuka, ya berarti dia udah bisa jalan ya. Jadi itulah dia kenapa pada saat ada masalah deadlock yang solusi paling mudah ya, yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan menggunakan timeout. Jadi ada batas waktu tertentu berapa lama deadlock itu dibolehkan. Kalau lebih daripada waktu tersebut ya, lebih daripada lock timeout-nya, ya berarti apa yang dilakukan? Abort ya biasanya. Jadi kalau udah lewat waktu maka dia akan abort.
dan transaksi akan rollback. Maksud saya transaksi rollback dan setiap transaksi yang sudah dilakukan itu akan rollback dan transaksi akan di abort. Ya. Mana duluan ya? Rollback dulu lah, rollback dulu baru abort. Abort itu berarti udah di-cut ya, transaksinya itu sudah gagal, nggak bisa lagi dilakukan. Nah, jadi agak sedikit beda ya. Nah, kalau pada proses mencegah ya, mencegah itu maknanya kita mendata waktunya. Jadi setiap transaksi dimulai itu kita data waktunya. Nah, kenapa kita data waktu? Jadi nanti kalau memang kita perlu memilih mana transaksi yang akan kita pilih, transaksi yang lebih awal ya atau transaksi yang lebih tua. Nah, sedangkan kalau mengatasi, makna daripada waktunya di sini adalah waktu dari proses lockingnya. Jadi waktu dari proses variabel atau resource yang dikuncinya itu tadi. Ya, jadi lock timeout namanya. Ya, panjang ya penjelasannya. Nggak bisa dipahami, Saiful? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.